Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. jumpa kembali dengan program Good Time This Way, Rumah This Way. Hari ini saya akan membahas soal partai baru ya, khususnya di Kalimantan Timur. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada sekitar 9 partai baru yang lolos verifikasi faktual. Di antaranya adalah Partai Gelora. Nah, kenapa kita akan bahas pertama adalah Partai Gelora? Kebetulan juga kita kedatangan tamu Ketua DPD Partai Gelora Kalimantan Timur, Bapak Hadi Mulyadi. Ya. Selamat datang Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir di Untuk yang kedua kalinya. pertama di yang Surabaya. Surabaya. Saya lihat gitu. Ini yang kedua kalinya. Ini versi mininya, Pak. Oh iya. Versi mininya. Tapi Mantap. kebetulan ini juga sama. Ini rumahnya Pak Dahlan. Oh, Ini rumahnya Pak Dahlan gitu. jadi kalau beliau Samarinda biasanya kadang di Kadang di situ. L, tapi ini lama nggak nggak ditempati dan akhirnya kami diminta digunakan untuk this way. teman-teman di sini aja katanya beliau gitu ya. Jadi Keren ya, lah. terima kasih juga sudah respon kami. Pak Hadi memang terkenal di kalangan teman-teman, paling welcome lah. Misalnya dengan wartawan, dengan Tergantung lah. tamu-tamu begitu. Tergantung doanya. Nah, wartawannya doanya kenceng-kenceng. Jadi Amin. begitu di WA langsung terbaca. Loh, langsung amin, Pak. Nah, Langsung amin. kalau doanya nggak kenceng tuh di WA besok baru terbaca. Iya. Nah, terkait kita ini mohon maaf Pak Wagub, ini mungkin Ya. kita nggak bahas soal sebagai Wagub ya, tapi mungkin lebih ke partai karena Pak Oke. Hadi ini sekarang posisinya sebagai ketua DPD ya namanya. Ketua DPW. DPW. Oh, namanya DPW, mohon maaf ya, DPW gitu. Karena ada yang DPD, ada yang DPW, ada. Kalau Lebih seragam kan kayaknya ya. kalau yang ranting DPC, DPD. DPD. Oh, gitu. Yang kota, kabupaten kota, Kabupaten kota itu DPD, DPD, kecamatan DPC. Kecamatan DPC. Jadi yang regional Kaltim DPW. Yang wilayah DPW. Nah, kaitannya tadi dengan narasi saya di awal, Pak, pas sebagai partai baru, Partai Gelora, Ya. mungkin saya akan menanya positioning dulu nih. Mungkin kalau nggak salah kan di Kaltim ini baru 2020 ya. Walaupun pendirian Gelora itu 2019. 2019 pendiriannya, tapi di Kaltim resminya 2020 kalau nggak salah saya lihat. Enggak, bersama. Dua samaan ya. Oke. Nah, kira-kira positioningnya Partai Gelora di Kaltim ini seperti apa untuk ke depannya, Pak? Kami optimis karena di tengah pandemi kita bisa mendirikan partai. Betul, pas pandemi memang. Karena mendirikan partai di tengah pandemi itu perlu kerja keras. Betul. Kami diverifikasi faktual maupun lewat Zoom meeting. Dan diresmikan oleh Menteri Kumham secara virtual. Virtual juga ya? Iya, hanya perwakilan satu. Nah, apa maknanya? Maknanya di tengah pandemi ketika orang lain susah, ekonomi lagi sulit, kami bisa mendirikan partai. Padahal usaha juga, bisnis juga agak melemah waktu itu ya. Kan mesti dengan kesulitan. Kemudian waktu verifikasi faktual kan setelah kami diresmi sebagai partai berbadan hukum, maka kemudian kan ada verifikasi dari sebagai partai partai peserta pemilu. Itu kan 3 kali verifikasinya. Pertama verifikasi administrasi, kita lolos. Itu dari sekian, yang gugur banyak itu. Ya. Akhirnya. Kemudian verifikasi faktual yaitu sekretariat dan kepengurusan. Itu seluruh Indonesia lolos. Oke. Nah, kemudian yang ketiga verifikasi faktual keanggotaan. Keanggotaan lagi. Nah, ini yang berat. Berat kenapa? Karena KPU harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan sebagai anggota Partai Gelora. Kalau tidak bisa ketemu, video call. Kalau tidak bisa video call, rekaman video. Tidak semua punya HP ada. Nah, kalau misalkan sampelnya kan diacak nih. Begitu dapat yang di kampung yang nggak punya sarana komunikasi yang baik, itu jadi masalah. Ya. Tapi alhamdulillah, yang saya tahu Partai Gelora menjadi partai yang paling sedikit perbaikan seluruh Indonesia. Yes. Kami hanya diperbaiki di 3 provinsi. Sumatera Barat, Riau, dan Jogja. Jogja 1 kabupaten, Riau 24 kabupaten kota, Sumatera Barat 20 kabupaten. Jadi 12. Total hanya 25 kabupaten kota
dari 514. Oke, berarti intinya Gelora solid ya. Ya, solid ya. Saya katakan karena berkaca dari kerja keras itu, dan Kalimantan Timur satu-satunya dari 9 partai baru yang diverifikasi yang lolos tanpa perbaikan. Tanpa perbaikan. Ya. Luar biasa dong. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan posisi Wagub atau tidak. Karena memang ini faktual. Harus ditemui. Dari situ kami optimis ada kerja keras yang luar biasa dari kader. Oke. Oleh karena itu, kalau Gelora menargetkan 3 besar, saya kira mimpi yang sangat mungkin terwujud. Berarti targetnya 3 besar ya? 3 besar. 3 besar itu DPR RI atau? Ya, nasional. Kalau di daerah gimana? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Kalau konversi kursi kan kemarin saya sampaikan antara 6 sampai 11 ya. 6 sampai 11 itu. Kenapa kita angka 11? Supaya pada saat Pilgub November 2024 kita tidak harus berkoalisi dengan banyak partai. Yang membuat proses koalisinya itu susah gampang. Tarik-tarikan lah. Ya, seperti Pilpres sekarang ya. Karena 20% itu membuat masing-masing partai ini terpenjara. Saling mengunci. Saling mengunci ini tanda kutip akhirnya ada transaksional. Oke. Makanya Partai Gelora mengusulkan presiden threshold itu mestinya 0%. 0%. Yang penting mereka masuk DPR RI. Jadi electoral threshold itulah sebagai presiden thresholdnya. Dan itu yang akan disuarakan ya? Ya, jadi kan electoral threshold kan 4% ya. Ya, 4% itu anggaplah 4% electoral threshold sama dengan presiden threshold kira-kira seperti itu. Sehingga partai yang sudah jelas-jelas ada di DPR RI, dia bisa mencalonkan presidennya sendiri. Dan fungsi partai ini kan adalah regenerasi kepemimpinan. Betul. Kalau mereka dipenjara oleh sebuah aturan yang membuat mereka tidak bisa berkreasi, padahal mereka juga punya kader-kadernya. Tanyakan itu, semua partai besar ada kadernya. Betul. Tapi kan terkunci karena itu tadi ya. Ya, yang bisa hanya PDP kan 21%. Partai lain nggak bisa. Harusnya kita berkaca Pak Gubernur itu ngomong kemana-mana. Timur Leste misalkan, penduduknya nggak sampai 5 juta. Calon presidennya 9. Nah, kita penduduknya 270 juta. Masa nyari calon presiden susah? Cuma 2 gitu. Ya. Susah karena aturan yang membuat kita susah sendiri. Nah, gini Pak. Itu kan gini, aturan kan produknya DPR. Iya. Saya yakin juga, saya lihat di beberapa berita, di beberapa YouTube talkshow itu banyak yang menolak soal presidensial threshold itu. Ya. Tapi kenapa DPR atau misalnya partai-partai yang di DPR? Karena Gelora kan belum masuk situ. Oke, betul. Saya akan perjuangkan 0%. Maksudnya gini, contoh ini yang sederhana, Nasdem sudah punya calon. Kok dia harus muter sana muter sini untuk memutuskan? Harusnya dia sudah bisa memutuskan sendiri. Kalau dia partai keberapa? Keempat atau kelima? Ya. Harusnya bisa memutuskan sendiri, udah jadi calon. Dia tuh jadi sangat demokratis dan kita bisa punya pilihan luar biasa. Saya yakin kalau 0% ini sudah deklarasi semua nih. Ada semua calonnya kan? Dan itu asik dong. Betul. Masyarakat juga memilih, masa calon presiden kita 270 juta lah penduduknya nih. Ya. Cuma 2-3 gitu ya. Iya, pasti akhirnya memang di medsos juga karena cuma 2 atau 3 ya konfliknya lebih konfliknya lebih tajam. Jadi konflik lebih tajam. Saling. Dan akhirnya ada deep state yang mengendalikan itu. Iya, betul. Yang mengendalikan, ya ini akhirnya kan jadi transaksional. Harus ada bohir katanya. Ada bohir ya. Bahasanya. Ini tidak sehat dalam dunia politik. Oke. Tidak sehat. Nah, Pak Hadi gini. Pak Hadi, saya lihat ya baca tadi itu ternyata Pak Hadi juga mau menyalonkan sebagai DPR RI ya. Oh iya. Mau nggak mau, sebagai ketua partai kan saya harus memastikan Gelora lolos electoral threshold. Oke. Bahkan tadi bukan sekedar lolos, tapi 3 besar. Yang kedua dalam konteks pilgub, kami harus memastikan punya kursi yang cukup. Cukup banyak atau cukup sedikit atau cukup sedang. Sehingga nanti kalau mau maju pilgub, koalisinya tidak perlu banyak-banyak. Betul. Cukup 1-2 partai, kira-kira yang sesuai dengan hasil pertanyaan nanti. Saya atau banyak orang, pilgubnya gimana? Apa Pak Hadi juga mau jalan situ? Ya makanya kan
Pemilu legislatif kan 14 Februari 2024. Oke. Sementara pilgubnya November 2024. Okay. Ada 9 bulan jaraknya. Nah, sementara ini duluan. Kita maju dulu DPR RI. Setelah itu hasilnya bagaimana, berkoalisi dengan mana, baru kita. Nah, itu menjadi ukuran untuk kemudian. Ini bagus lah. Artinya ada ukuran untuk maju di provinsi. Sekarang terlalu pagi kalau kita katakan ada yang elektoralnya lebih baik atau tidak, ya kan? Tapi kan Pak Hadi harusnya sudah terbukti kan, karena memang sekarang incumbent lah, petahana kan begitu. Ya. Artinya kan kalau DPR RI ya saya yakin harusnya memang lolos gitu ya. Yang penting kita kan tetap harus berusaha. Iya betul. Nggak boleh jumawa ya gitu. Harus berusaha. Nah, ini kan partai banyak nih. Ya kalau saya lihat kan ada sampai 27 yang daftar, walaupun yang lolos mungkin cuma 18. Awalnya itu berapa ya? 27 saya lihat itu. 27 ya? Ya, cuman kan yang lolos 17, akhirnya 9. Yang baru 9 ya. 9. Nah, itu sekarang apa sih misi yang mau dibawa oleh Gelora? Karena kan yang lain tuh ada yang A, B, ada yang nasionalis nih, religius, ada nasionalis religius. Kalau dari segi jenis kelaminnya ya kami nasionalis religius. Nasionalis religius ya. Jelas. Karena kita harus memahami Indonesia itu plural. Dan kita harus bisa merangkul semua agama, suku, bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kenapa juga dikatakan religius, nasionalis religius? Karena kami menyadari bahwa arah pembangunan manusia maupun Indonesia itu harus dikawal dalam konteks ideologi. Oke. Sehingga dan agamalah yang memberikan arah. Betul. Sehingga orang itu punya punya ketulusan, kerja keras, niat baik, itu semua muaranya, hulunya itu dari agama. Kalau itu kita perbaiki, maka harapan kita nasionalis religius ini bisa membangun Indonesia lebih baik. Karena memang Indonesia itu gak jauh-jauh dari nasionalis religius ya. Sepertinya begitu ya. Tapi gini, kalau ini di dunia usaha ya, di dunia usaha itu kan sering ngomong kita kayak segmentasi nih. Nah, kalau di partai mungkin sasarannya apa? Tuh. Nah, karena ini banyak partai, tentu kan orang harus punya basis massa nih. Kira-kira Gelora ini apa yang akan diambil posisi untuk basis massanya itu seperti apa sih? Basis massa kalau nasionalis religius berarti moderat, massa yang tengah-tengah. Karena Indonesia ini kalau kita petakan ya seperti kurva norma. Yang di tengah-tengah itulah yang banyak. Betul. Yang tidak ekstrem kiri, yang tidak ekstrem kanan. Yang di tengah-tengah itu yang paling banyak. Sehingga kita akan menyasar. Dan kenapa? Kalau kita ingin menyasar segmen pertengahan itu, ya kita harus jadi orang yang pertengahan juga. Ini benar ya, orang yang moderat maksudnya. Okay. Kita tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, dan kita harus. Dan saya kira ini bukan buat-buat. Saya dari dulu menyatakan diri saya sebagai orang yang moderat. Oke. Ya kalau dalam konteks agama saya tidak membeda-bedakan agama, suku, bangsa. Dalam agama Islam pun saya tidak membedakan NU atau Muhammadiyah, semua adalah teman. Iya. Nah, dengan demikian kita bisa, dan saya yakin prinsip ini yang harus kita pegang. Karena membangun Indonesia harus bisa merangkul semua kalangan. Berarti memang harus ini ya, tidak boleh tidak kanan kiri ya, tengah. Makanya akhirnya kan muncul antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini kan jadi berkelahi. Muncullah istilah politik identitas. Sebenarnya ini antitesa dari kelompok ekstrem kiri yang ekstrem kanan. Saling menuduh. Yang sebenarnya tidak perlu. Karena bangsa Indonesia ini secara kelompok ini kan punya identitas. Makanya ada suku-suku, ada agama. Itu sah-sah saja. Tapi itu tidak boleh kita pertentangkan. Makanya ini yang salah satu juga yang ingin kami bangun. Kita tidak boleh mempertentangkan. Yang harus kita bangun ini bagaimana bisa membangun Indonesia ini. Dan itu selalu menjadi narasi. Kami menjadi 5 kekuatan besar dunia. Nah, ya itu sangat masuk akal. Saya mau tanya. Jadi ini adalah membangun gerbong kebangkitan bangsa Indonesia. Pak, saya juga baca dan juga saya dengar statement misalnya dari Pak Anies Mata terkait Indonesia membawa Indonesia maju ke 5 besar dunia. Itu apa sih langkahnya? Jadi begini, ini pertama kesadaran ini penting. Jadi kalau kita klasterkan negara besar dunia ini kan pertama untuk Amerika dan Eropa Barat terutama satu kelompok.
kemudian Rusia satu kekuatan tersendiri, China satu kekuatan sendiri, kemudian India. Ya. Di luar 4 ini negara lain mengikut. Nanti ada ikut Amerika atau ikut Rusia secara umum. Nah, seharusnya secara SDM, loh kita nomor 4 penduduk dunia loh. Terbanyak ya? Terbanyak. Apa namanya ini? Cina 1,5 juta, 1,5 miliar. India 1,4 miliar. Amerika 400 juta, Indonesia 270 juta. Dari segi jumlah penduduk. Dari segi sumber daya alam. Ya, tanya semua orang. Ya. Betul. Tanya semua orang yang tahu potensi alam Indonesia ini sangat luar biasa. Kita baru cerita tentang Freeport aja misalkan. Ya. Itu gunung emas terbesar di seluruh dunia. 1000 meter gunung. Undergroundnya 200 meter masih emas. 200 meter masih emas lagi. Itu saja sudah membangun satu negara. Kita belum bicara lagi nikel, belum bicara lagi Newmont, belum lagi bicara Kalimantan Timur. Kalimantan Timur batu baranya juga banyak. Iya, luar biasa. Batu bara kita nomor 1. Sawit kita juga nomor 2. Nikel kita nomor 1. Luar biasa. Nah, harusnya ini menjadi kekuatan baru di dunia. Tapi memang, saya kan dulu di Komisi 7. Saya tahu bagaimana kekayaan Indonesia itu. Dan saya juga tahu bagaimana kita dijajah secara ekonomi. Mereka tidak mau Indonesia menjadi kekuatan baru. Kenapa? Karena Indonesia sumber daya banyak harus dikeruk. Yang kedua jadi sumber pasar yang baik. Banyak jumlah orangnya kan? Banyak orangnya. Sederhana aja di Australia misalnya kan. Dia jual sapi paling mudah ke Indonesia. Apalagi pas mau sapi utuh maupun dagingan itu paling mudah karena lebih dekat dan lebih murah dibanding tempat yang lain. Dari segi makanya aneh. Kenapa kita tidak boleh jadi negara besar? Karena kalau kita jadi negara besar, kita menjadi supplier. Bukan jadi orang yang menerima. Saya punya teman di Thailand. Saya tanya, kamu S3 kok belajar bahasa Indonesia? Dia bilang, pangsa pasar kami Indonesia. Jadi pertanian di Thailand, pangsa pasarnya Indonesia. Karena China, India bangun sendiri. Kita dibuat miskin. Makanya aneh kita harus impor beras. Yang tidak masuk akal lagi itu impor garam. Padahal dulu orang Madura yang bikin. Karena kita dari SD kan tahu 2/3 Indonesia itu laut. Ya. Kok susah ya? Tuh. Contoh yang lain lagi. Singapura kan negara seuprit kata orang lah ya. Tapi refinery kilang minyak terbesar di Asia Tenggara. Siapa yang ngatur? Ada tangan di belakang yang mengatur itu. Nah, waktu itu kekuatan Amerika dan Eropa. Crude oil kita dijual ke situ. Kita beli lagi BBM. Ya, betul. Lihat ini di Balikpapan sekarang ada perluasan kilang mandiri RDMP. Ya, RDMP. Kenapa baru sekarang? Harusnya dari dulu. Mestinya 30 tahunnya lalu kan. Kenapa? Ada yang menjajah kita secara ekonomi dan mereka tidak ingin kita berkembang. Itulah yang dibangun narasi oleh Partai Gelora. Kita harus jadi 5 kekuatan besar dunia. Kita yang ngatur. Yang seperti tadi, mestinya bukannya Singapura yang bikin kilang minyak yang besar. Kita sendiri. Gitu. Karena dia nggak punya apa-apa sebetulnya. Nggak punya apa-apa. Nggak punya migas. Ada yang ngatur. Yang mengatur ini siapa? Ada negara besar yang mengatur dan ada orang-orang tertentu di Indonesia dibuat sedemikian rupa untuk ikut mengatur. Ya. Tapi kan itu Pak susah ya. Artinya nggak mudah ya. Kira-kira langkah pertama yang mau dilakukan misalnya Gelora untuk melakukan menuju hal itu apa? Baik secara politik atau presidennya harus dari Gelora. Berarti harus nunggu 5 tahun berikutnya lagi dong Pak. Loh, kan ada pilpres nanti. Siapa tahu partai lain mau ngusung. Iya. Gelora sudah punya calon. Calonnya Pak Anies Mata sama Pak Fahri Hamzah ya. Oke. Mau ambil Anies Matanya boleh, mau Fahri Hamzahnya boleh. Dua-duanya soal populer Pak. Dua-duanya bukan hanya populer tapi punya pemikiran yang luar biasa. Ya saya sering mengikuti Pak Fahri Hamzah dan ya luar biasa lah. Nah tapi begini terkait dengan tadi kita ngomong Pak Fahri ya. Kan saya juga ngamati bahwa Partai Gelora di antara partai yang lain. Dan tadi Pak Adi juga cerita. Ternyata kayaknya yang paling lancar lah dalam proses verifikasi gitu. Yang lain mungkin ada kemarin Partai Ummah misalnya sampai last minute harus ngulang akhirnya setelah Pak Amin Rais ini di mana-mana ya, akhirnya lolos gitu. Tapi Partai Gelora itu yang adem ayem tiba-tiba selesai gitu. Nah, gimana itu? Itulah kerja keras sebenarnya. Kerja keras ya. Kami tidak mau keluar dari awal karena begini, ini partai baru.
Kalau dari awal kita tunjukkan, wah semua urusan lancar, kan ada yang tidak suka. Nanti istilahnya belum matang sudah di-cut. Jadi kita senyap-senyap saja. Akhirnya mereka kaget. Kerja keras kita membuahkan hasil. Kalau di awal-awal kita keluar-keluar, kita siap ini. Kan maksudnya ini kan maunya itu dari awal udah kedengaran gimmick-gimmicknya, baru itu pasti dipotong di tengah jalan. Oh gitu. Jadi memang sengaja sunyi, senyap. Makanya tidak ada kan acara besar. Pertama uang kita juga banyak. Karena kita fokus karena kita tahu bukan hanya satu. Kita dapat kabar lah. Semua partai lama tidak ingin ada partai baru. Betul. Dan itu logis. Nambah saingan, Pak. Ya, nambah saingan. Baru soalnya. Nah, ada yang secara masif melawan, artinya menghambat. Ada yang tidak masif. Dan itu logis saya kira secara politis. Ya kalau 9, 8 ditambah 18 kan, suara kan semakin terbagi. Nah itu kita sudah pasang semua sepakat yang 9 itu berharap tidak ada partai baru. Tapi gini Pak, ini kan mungkin politik ya, politik sah-sah saja. Saya amati, memang ketika ini kita ngomong Pak Fahri ya, Pak Fahri Hamzah dulu kan di DPR, habis itu off gitu ya, dia sempat kalau nggak salah jualan kopi ya, apa gitu. Aku dengar gitu ya. Tapi saat itu Pak Fahri sempat ya jarang ada di peredaran lah, agak cooling down. Waktu itu kan sebelumnya Pak Fahri adalah seorang pengkritik yang pedas terhadap pemerintahan. Nah, memang timbul pertanyaannya, apakah mungkin ini jangan-jangan memang ada kontrak politik nih dengan pemerintahan sekarang untuk meloloskan Gelora gitu. Dan itu banyak yang mempertanyakan itu. Kalau tuduhan biasa lebih daripada itu. Tapi kan ini sah saja politik kan? Iya. Artinya kan. Tapi kan apa bargaining kami? Kita nggak punya. Artinya kontrak politik apa dong? Kami nggak punya kursi di DPR. Betul. Kalau bargaining politik kan pasti kebijakan pemerintah kita bela di DPR. Loh kita nggak ada di DPR. Jadi artinya kalau Jokowi misalkan mau kontrak politik, apa yang mau dikontrak? Duit nggak ada, kekuasaan nggak ada, di legislatif nggak ada. Yang ketua DPW jadi wakilku cuma saya sendiri kan, nggak ada logika itu nggak ada. Iya betul. Kalau kami ada di DPR itu wajar. Dan kalau pernyataan pedasnya masih ya normal, tetap aja kemarin misalkan tentang presiden 3 periode kan Pak Fahri juga menolak. Betul. Ya, anak saya juga ikut protes ya. Kemudian yang terakhirnya apa tentang proporsional tertutup. Ya dia juga. Ya sebelum kan 9 nih, 8 partai kan menolak. Sebelum itu ngomong kami yang duluan ngomong. Bapak. Artinya beliau tetap pada koridor-koridornya. Mungkin kemarin agak ini karena kita fokus memang menyelesaikan membangun itu. Ya, membangun. Dan itu kalau saya ceritakan nggak gampang. Ya, betul. Karena verifikasi sekarang berbeda dengan sejak reformasi yang lalu. Kan saya kan pernah rasakan. Waktu 98 saya mendirikan juga. Waktu dari PK berubah ke PKS kan itu juga terjadi verifikasi ulang. Betul. Itu juga kerja keras. Tapi ini lebih berat. Karena pengurus didatangin satu-satu. Jadi kalau provinsi semua harus didatangi. Harus minimal KSB itu harus terpenuhi. 30% unsur perempuan yang harus terpenuhi. Itu didatangin semua KPU. Kemudian kalau kabupaten kota 75% kan. Jadi kalau kita 10, kami harus menghadirkan 8 kepengurusan. 8 kepengurusan, oke. Itu. Kemudian kecamatannya juga. Dan di Kaltim sudah semua kabupaten kota? Iya. Termasuk Mahulu ya? Mahulu Kuba? Sudah. Lengkap. Jadi kalau itu nggak ada, nggak ada. Kalau tuduhan ya, tapi apa yang mau dibargaining-kan? Tapi kan politik biasa begitu Pak, memang. Ya memang wajar ada kalau kontrak-kontrak atau makanya, kalau mau lolos kan langsung lolos 100%. Tapi menarik begini Pak, kan tadi Pak cerita ngikuti dulu dari zaman PK itu saya PKS, terus sekarang ada masih SMP, SMA gitu ya. PK. Dulu kan saya dengar ada Partai Keadilan 98 ya, Partai Keadilan dulu ya. Habis itu ada tambahnya S. Ya, karena tidak masuk threshold. Oh gitu ya. Electoral threshold nggak masuk. Nah saya waktu itu masih SMA ngikutin kenapa berubah gitu. Iya karena nggak masuk ya. Ada Gelora. Nah, kenapa Pak Hadi memutuskan untuk memilih partai ini dan jadi ketua? Padahal kan PKS kan misalnya di Kaltim juga bagus ya. Artinya performanya kemarin itu ya Pak Hadi juga di situ ya kan. Lebih bagus juga gitu. Saya pendiri di Kaltim. Saya 3 kali jadi ketua DPW. DPW PKS.
Saya jadi Korwil Kalimantan 1 kali. Saya 4 kali jadi anggota Majelis Syuro. Tapi ada pandangan-pandangan yang berbeda yang membuat kami tidak bisa untuk bersama-sama. Kalau ini kayak kurang elok kalau dicerita. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tapi tadi kaitan tadi masalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, kami tidak. Ya, contoh sederhana saja itu Pak Anies Mata memutuskan Mukernas di Bali. Itu sebagian menolak. Bisa paham gitu maksudnya ya? Oke. Bagi kami apa? Bagi kami anak-anak muda apa salahnya di Bali? Gitu. Nah, seperti itu yang kita tidak sependapat dalam membangun bangsa. Gitu. Nah, oke. Berkaitan itu mungkin agak ini ya. Cuman kan begini, di beberapa daerah, misalnya kayak di Balikpapan nih, kan juga ada irisan-irisan dengan teman-teman PKS gitu ya. Dan banyak yang memang anggota DPRD yang dari PKS dan diindikasi memang berkiblat sekarang ke Gelora gitu. Nah, nanti positioningnya gimana dengan kader-kader yang misalnya ada di DPR ketika Gelora ini? Kan pendaftaran nanti 1 April. Kami bagi yang ingin bergabung dengan kami ya kami tunggu di tanggal 1 April. Oh gitu ya. Jadi silahkan saja gitu. Silahkan mau terus di sana atau mana itu kita bebas. Ya. Ya karena saya heran waktu kemarin ya terutama di Balikpapan lah ya ada dari 6 4-nya kayaknya indikasinya masuk ke Gelora gitu. Ini mengamatinya tajam. Tapi memang saya kira wajar kalau Pak Hadi optimis gitu. Karena memang modal dari SDM segala macamnya sudah lengkap ini kayaknya. Tawakal aja. Tawakal. Oke, menarik. Nanti saya akan mau masuk ke yang lagi seru dibicarakan. Ini kan kita ngomongin politik kaitannya dengan sustainability atau perubahan. Kan lagi rame nih, perubahan, pro sustainability, keberlanjutan atau pro perubahan. Kira-kira Gelora kemana cenderungannya? Kita prinsipnya begini, kalau yang konservatif itu lebih baik ya nggak apa-apa. Maksudnya konservatif itu gimana? Ya maksudnya kalau ada ide-ide lama yang dianggap baik ya kenapa tidak dilanjutkan. Tapi kalau harus dirubah kan itu yang Anda sampaikan itu kan tidak harus hitam putih gitu loh. Jadi dalam membangun bangsa ini kan ada banyak faktor, ekonomi, sosial, politik. Di dalam ekonomi, sosial, politik juga ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang bisa diteruskan, ada bagian yang harus dirubah. Seringkali di kalangan mahasiswa itu yang namanya perubahan itu dianggap perubahan total. Ganti konsep, ganti orang, ganti semuanya. Itu sesuatu yang di dunia manapun susah terjadi. Susah terjadi ya? Yang ada itu adalah perubahan metamorfosis secara baik. Tengah-tengah aja. Bisa seperti itu tapi berdarah-darah. Oke, ya kan? harus berdarah ya. Itu terjadi di luar. Terkait dengan sustainability dan perubahan. Ini kan ramainya gini Pak Hadi. Yang rame-rame mungkin Pak Hadi juga ngamati di media sosial ya kaitan dengan capres cawapres ini kan sudah rame. Yang satu koalisinya perubahan gitu. Ini kan lagi rame-ramenya nih ya. Nggak tahu nih lagi fokus apakah mau deklarasi atau enggak nih. Terus yang satunya lagi isunya terkait dengan sustainability. Tapi yang sustainability ini kan masih belum juga deklarasi kan, masih banyak beberapa partai. Nah, apalagi juga kaitannya salah satu isu yang sering disampaikan bahwa misalnya yang perubahan ini misalnya salah satunya adalah bukan menolak ya, nggak setuju atau bahasanya apa ya? Ya kurang setuju dengan misalnya pendirian IKN, Kaltim dan macam-macam. Mungkin isu-isu strategis seperti itu. Nah, Gelora melihatnya nanti seperti apa itu terkait dengan itu? Apakah nanti mau masuk ke tim perubahan? Karena tim perubahan ini kayaknya butuh juga koalisi tuh, koalisi atau memang mau stay di yang sudah jalan selama saat ini gitu. Pertama, jangan dikotomi dulu. Antara sustainability dengan perubahan. Karena yang mengatakan bahwa ini perubahan juga belum tentu berubah. Apa itu berubah juga? Ya, itu. Yang penting ada satu kelompok sana. Itulah sebenarnya dampak daripada tadi presiden threshold yang 20% itu. Sehingga orang saling memenjarakan diri. Ya. Betul. Nah, bahwa
Kalau ada calon presiden yang kemudian tidak setuju dengan IKN itu tergantung sudut pandangnya apa. Kalau sudut pandangnya fiskal, memang ada yang menganalisa ini berat. Nah, utang luar negeri, utang negara yang besar. Tapi kalau kita berbicara tentang pembangunan Indonesia jangka panjang, saya melihat ini strategis. Makanya saya sependapat kalau pembangunan itu sampai 2045. Jangka panjang. Kenapa? Karena kalau kita membedah pembangunan, maka kita akan melihat 60% pembangunan itu di Pulau Jawa. Baik dananya maupun fisiknya. Dan itu memang tidak bisa disalahkan 100%. Karena base daripada penganggaran itu dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk sekian dikasih sekian. Mau DAU-nya, mau DAK-nya, maupun DBH-nya. 20% Sumatera, sisa Indonesia Timur. Nah ini bisa, kalau dilakukan transmigrasi, orang nggak bisa dipindah secara paksa. Sebenarnya nanti IKN juga akan masalah di situ. Mereka kalau dipindahkan itu, yang di Jakarta bareng gerutu itu. Anakku sekolah di mana, dan sebagainya. Rumah di mana, kendaraan gimana. Nah, kalau saya pribadi memindahkan industri hulu dan hilir secara gradual. Nah, karena yang pindah ini biasanya ada gula, ada semut. Jadi kalau industri yang dipindah secara gradual, otomatis nanti akan terjadi perpindahan. Industri hilir di Jawa itu stop. Sehingga contoh sederhana, Kalimantan Timur itu mengekspor 10% sarang burung walet. Betul. Tapi pembersihannya Jawa, di Surabaya. Semarang. Kenapa? Karena penduduk di sana murah. Apa namanya? Banyak. Tenaga kerja murah. Ya. Saya tanya pabriknya berapa? 3.000, 3 shift, 1.000. Hanya untuk itu. Karena murah, mereka bangun di sana. Kalau dibangun di sini kan betul. Kalau di sini, kalau dibangun sekarang, kita pabriknya tidak ketemu orang 3.000 untuk hanya untuk mencabut itu. Karena penduduk 60% itu terkonsentrasi di Jawa. Nah, kalau ini dipaksa oleh pemerintah, kamu tidak boleh bangun di situ. Kan otomatis nih bergerak. Itu baru contoh. Belum lagi misalkan industri hilir dari CPO. Itu kan ada ratusan industri hilirnya. Kalau bangun di Kalimantan, dibangun Sulawesi, nanti akan terjadi migrasi besar-besar. Dan ini pindahnya secara natural. Naturalisasi lah ya. Ya, naturalisasi. Orang pindah kalau secara natural itu enjoy. Ya, dan itu tidak akan terjadi dulu ada transmigrasi, kalau nggak bedol desa itu pulang sebagian. Betul. Yang tanah sudah cabutan, dia ketemu hutan, ularnya kayak pohon kelapa, balik ke sana. Tapi kalau bedol desa, dia mau gimana, mau balik lagi desanya sudah bubar. Ya betul. Nah, itu hal seperti ini memang dipikirkan, makanya dulu harus ada kebijakan klaster ekonomi dari setiap provinsi atau pulau. Kalimantan itu nanti klasternya apa? Sehingga nanti industri energi itu ada di Kalimantan misalkan. Pertanian ada di mana? Maka masyarakat, dan kalau penduduk Indonesia ini tersebar merata, Indonesia akan menjadi luar biasa. Tapi ini bukan berarti Pak Hadi nggak setuju dengan IKN kan? Setuju ya. Prosesnya ini memang harus dibarengi dengan naturalisasi. Nah, kira-kira. Karena kalau tidak natural, ini akan terjadi. Saya berpikir kalau tidak natural, orang pindah dengan terpaksa itu akan menjadi gejolak sosial. Betul. Nah, mungkin ini juga yang dimanfaatkan oleh orang kubu perubahan untuk akhirnya untuk mendulang suara kan. Ya, tapi jangan juga menolak. Betul. Tapi mendesain ulang proses perpindahannya itu. Tapi saya kira ini ya, teman-teman, yang disampaikan Pak Hadi ini saya rasa ini baru nih ya. Saya mungkin saya yang baru dengar ya. Karena apa? Kemarin kan kita fokus pada perpindahan IKN, prosesnya segala macam. Tapi untuk memindahkan industri, ini sesuatu hal yang lain. Ini saya pikir prosesnya bisa lebih berat loh Pak. Karena biasanya pengusaha itu sulit untuk didikte. Nah, betul. Kan selama ini kenapa mereka tidak mau membangun hilirisasi di Kaltim? Ya mungkin karena tidak ekonomis. Banyak faktor. Banyak faktor. Nah, itu gimana nanti? Makanya kebijakannya tuh harus integral. Tidak bisa kebijakan sepihak. Karena kalau dia integral nanti kan pasti ada nanti subsidi. Ada kemudahan berusaha, ada kemudahan izin, ada perpindahan penduduk secara natural. Jadi kalau kebijakan itu global, nanti akan terjadi secara simultan. Artinya pemerintah harus ikut campur. Harus turun. Harus. Tidak bisa dibiarkan. Jadi misalkan kita industri hilir CPO, tidak bisa kita nunggu
Nunggu publik datang sendiri. Ya, iya betul, nggak mau. Harus misalkan secara perlahan untuk industri hilir dari CPO yang ini tidak boleh lagi dibangun di Jawa. Bertahap. Dan merencanakan ini memang jangka panjang. Oke. Ya. Jadi presiden, menteri harus duduk berpikir jangka. Nah, kalau IKN ini memang ini kan langkah yang termasuk apa ya? Ya, strategis ke depan lah. Strategis ke depan, tetapi memang ini agak kelihatan membuat kaget sebagian orang. Ya, betul. Terutama yang di Jawa. Yang Jawa. Ya, terutama nanti kalau orang PNS yang diindikasikan harus berangkat ke sini ya. Mungkin kaget mikir gitu. Tapi kalau di sini kayaknya happy aja orang sini ya. Kalau paling happy aja kan. Kenapa? Karena pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur pasti memiliki dampak ekonomi sosial politik. Iya, betul. Dan bagi daerah yang ditempati itu pasti positif. Karena ketambahan dana, ketambahan dan langsung atau tidak langsung pasti ada dampak positif. Tergantung nanti kan setiap orang nih pintar melihat peluang atau tidak gitu. Ya, jangan sampai kalah loh ya. Sampai keluar gitu. Nah, ini terakhir ini yang tadi kaitannya dengan presidensial threshold. Ini kan kemarin ini ada presidensial threshold, terus juga ada baru-baru ini juga pengajuan profesional tertutup. Oh ya. Profesional tertutup. Betul. Itu kalau nggak salah PDI ya. Betul. Nah, bagaimana Gelora melihat itu? Kalau kami kurang sependapat itu dalam konteks demokrasi ya. Kalau dalam konteks kemudahan memang mudah. Karena nanti KPU tinggal menghitung suara partai kan. Betul. Tidak ada hitungan rincian nggak ada. Itu dalam konteks. Tapi kalau dalam konteks demokrasi proporsional terbuka itu tengah-tengah antara proporsional tertutup dengan sistem kalau di luar negeri itu satu daerah pemilihan dia direbutkan satu orang. Satu orang. Oh, distrik ya? Apa? Ya, distrik. Nah, ini itu kalau di luar negeri kan begitu. Jadi daerah pemilihan dibagi per distrik. Satu distrik satu orang. Satu orang. Jadi orang benar-benar berjuang di situ. Misalkan sederhananya kita kecamatan lah ya. Untuk provinsi, kecamatan di provinsi yang 45 orang itu distriknya dibagi 45. Distrik itu. Sehingga nanti orang betul-betul di daerah itu teruji. Dia benar-benar nggak membangun daerahnya. Nah, kalau kita kan dibagi dengan dapil gitu ya. Nah, kalau distrik kan personal nih. Partai nggak kelihatan. Betul. Di sana ada partai buruh sama partai Demokrat, itu nggak kelihatan, tapi orangnya kelihatan. Tapi bukannya itu nggak memperlemah partai ya? Karena kan gini. Kalau demokrasi itu kan harus orang. Bukan Pak. Demokrasi itu kan harus kita memilih orang secara terbuka. Betul. Kalau kita partai yang dipilih itu kan berarti masih ada istilahnya memilih kucing di dalam karung. Ya. Kita lebih partai, tapi partai ini nanti siapa yang akan bekerja sini nggak tahu. Tapi kalau makanya saya katakan proporsional terbuka ini justru jalan tengah dari proporsional tertutup dengan sistem distrik. Karena partainya kepilih, partainya tetap kelihatan, tapi orangnya tetap juga dia perpaduan. Karena perpaduan ini jalan tengah yang bagus sebenarnya. Kalau kita kembali ke proporsional tertutup, ini berarti kemunduran dalam demokrasi. Tapi gini, kan alasannya proporsional tertutup selama ini, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya baca-baca gitu, itu kan lebih pada banyak nih kandidat yang memang bukan dari kader partai. Tiba-tiba muncul masuk jadi gubernur, tiba-tiba muncul masuk. Salah partainya dong. Nah, kayaknya seperti itu yang saya lihat narasinya. Sehingga, saya dengar juga Pak Fahri Hamzah statement itu bahwa di seluruh dunia itu nggak ada pemimpin yang disorong oleh partai bukan kader partai. Cuma di Indonesia, katanya beliau. Nah, kenapa? Karena rata-rata misalnya di Malaysia, Anwar Ibrahim, pemimpin partai, dia disorong pasti jadi Perdana Menterinya. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba ada orang lain masuk jadi presiden, enggak ada. Kayak cuma di Indonesia misalnya, ya contohnya misalnya seperti salah satu partai ini ya. Dia partai besar, yang lain. Tapi kok nyalonin orang lain yang bukan kadernya gitu. Nah, itu kesalahan dalam. Nah, itu gimana? Kesalahan dalam berpartai kalau menurut saya. Artinya bukan sistem terbuka tertutupnya ini yang nggak ada hubungannya. Kalau itu kan kaitannya dengan itu kan karena ada presiden threshold yang kemudian jadi ada pintu masuk untuk itu. Tapi kalau proporsional terbuka tertutup ini lebih kepada
pemilihan legislatifnya kan. Ya, betul. Ya, sehingga tidak terbuka siapa orang yang akan dipilih, kan itu masalah. Betul. Karena nanti misalkan ini ya ke DPR RI ini kan 8 nih calon. Nanti begitu Gelora misalkan dapat 2 kursi, masyarakatnya belum tahu yang 2 itu siapa lagi, siapa orangnya. Selain Pak Hadi kan ditetapkan oleh partai dan itu tidak demokratis. Dan itu yang ada kemungkinan partai ini ya intervensi akhirnya. Gitu. Ya. Jadi intervensi partai nggak boleh, bukan bagian dari demokrasi ya? Kan partainya sudah dipilih, artinya masyarakat sudah menyerahkan ke partai. Ya. Tidak langsung jadinya. Jadi tidak langsung. Ya, tidak. Artinya masyarakat ini tidak mewakilkan suaranya kepada seseorang kan gitu kan. Oke. Jadi Pak Hadi secara ini nggak setuju dengan ya. Dan teman-teman yang di Gelora juga nggak setuju semua. Ya. Tapi ini kan sedang proses MK. Ya, betul. Ya, kalau kita ya terserah keputusannya apapun kita jalani. Karena sekarang Gelora belum bermain di situ ya. Jadi lihat ini aja nih Pak. Ya, kita jalani aja. Yang jelas kan pemilu pertama reformasi kan proporsional tertutup. Ya, kita sudah mengalami. Betul. Kemudian yang kedua diperbaiki. Ya. Artinya saya juga sudah pernah mengalami itu. Ya dulu kan kita masih kecil Pak, taunya partai aja, 3 partai nih, Partai Golkar, P3, PDI. Gitu. Jadi ya udah itu aja. Yang di Golkar itu siapa calonnya mungkin nggak ada yang tahu juga. Oke. Menarik sekali teman-teman perbincangan dengan Partai Gelora, Pak Hadi sebagai Ketua DPD dan yakin targetnya 3 kursi ya. 3 besar. 3 besar. Iya. Nah, ini ada karena saya baca ada yang 3 kursi, ada yang 3 besar nih. Beda itu kalau untuk DPR RI-nya ya 3 kursi. 3 kursi. Kalau di Kaltim 3 besar. 3 besar. Dan dari tadi paparannya Pak Hadi sudah sangat yakin, mudah-mudahan kita sambut Partai Gelora sebagai bagian dari demokrasi Indonesia dan mudah-mudahan betul kalau misalnya Partai Gelora mendapat ruang ya nanti bisa insya Allah Indonesia dan Kaltim juga menjadi 5 besar dunia ya. Amin. 5 besar dunia, amin. Ya. Terima kasih Pak Hadi sama-sama atas kehadirannya di podcast kami yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bisa terus silaturahminya Pak Hadi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam di Pak. Nah, salam di